Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Melihat wajah yang akrab dan menjengkelkan itu, Ye Chen mundur. Feng Xian dipenggal olehnya 100 tahun yang lalu, masih hidup dan tersenyum aneh. Butuh waktu 100 tahun untuk menyelesaikan Phoenix Nirwana, mungkin karena bakat bawaanku. Feng Xian berhenti dan tersenyum pada Ye Chen. Dia tidak pernah berpikir, dia juga tidak berpikir bahwa Feng Xian telah melewati tahap hidup dan mati ini 100 tahun yang lalu. Hari ini, daunnya, garis keturunannya, asal-usulnya, dan semangatnya semuanya telah berubah, dan dia tidak jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan jika orang suci dari utara ada di sana, dia mungkin bukan tandingannya. Selamat tinggal, meskipun masih menyenangkan, tetapi pelayan itu sangat merindukanmu. Feng Xian tersenyum dan dengan nyaman duduk di singgasana dengan sepasang mata Phoenix, menatap Ye Chen. Ye Chen terhuyung-huyung, dan mungkin suasana hatinya sangat berubah sehingga sisa aura kematiannya semakin menebal. Feng Xian masih hidup, tanpa diduga membuat orang merasa tidak nyaman, hatinya yang tenang juga goyah. Artinya dia tidak menagih hutang 100 tahun yang lalu. Baru sekarang, dia sangat mengerti bahwa dia adalah pewaris kekayaan surga. Apakah itu tidak berdaya? Feng Xian memegang dagunya dengan satu tangan, tersenyum bahagia, menunjukkan ekspresi kejam. Dia benar-benar tidak berdaya, ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dia sekarang memanjakannya, bagaimana dia dalam ki primordial manusia, bagaimana dia bisa bertarung dengan Phoenix setelah Nirwana. Jangan khawatir, ada lebih banyak hal yang tidak bisa dicegah. Feng Xian melirik bangau kerajaan abadi di gunung yang disalibkan. Jin Yu dibroter, dia memarahiku, kamu pasti tuan dari keluarga budak. Feng Xian menoleh dan menatap pangeran kedua dari klan Jinwu dengan ekspresi menyakitkan, tersenyum cerah. Saat dia berbicara, dia mengarahkan panah ke Raja Peri Bangau, panah menembus awan, seperti seberkas cahaya. Para pangeran dan pangeran lain dari agama besar semuanya tersenyum dan mengikuti, menembakkan busur dan anak panah. Ye Chen, apakah ini menyakitkan? Mata Phoenix Feng Xian berkilat, dan dia sepertinya bisa melihat Ye Chen dengan panik menghancurkan gunung. Kitua, jangan dengarkan dia berbicara omong kosong, saudaraku, aku berusia 18 tahun dan masih orang yang baik. Peri anjing meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh, seluruh tubuhnya penuh. Berdasarkan garis keturunan, dia juga manusia dari tulang dan besi. Pangeran Gagak kedua dan yang lainnya mengejek dan menembakkan busur dan anak panah mereka lagi, menembaki para dewa. Ye Chen meraung, sepasang mata mendung, meneteskan darah merah seperti darah, dia meronta-ronta, meraih rantai dan bertabrakan satu sama lain, tetapi pada akhirnya masih tidak bisa meninggalkan altar. Apakah itu Phoenix abadi? 100 tahun yang lalu, saya menyaksikannya terbang dengan mata kepala sendiri. Ada seorang biksu tua dengan mata yang dalam, seolah-olah dia telah melihat petunjuknya. Orang yang disalib pastilah domain selatan Xianjun Gou. Melihat kakaknya tertembak panah, Sakramen Maha Kudus tidak tahu betapa sakitnya itu. Terlalu banyak orang yang menghela nafas untuk Raja Peri. Dan kesedihan, tapi juga kesedihan untuk Ye Chen. Fairy King Kren meninggal, kepalanya yang kaku akhirnya menundukkan kepalanya, dan sebelum meninggal, dia tersenyum pada Diep Chen. Tubuh Ye Chen menegang, menatap derek Raja Peri yang berdarah, matanya dipenuhi darah dan air mata. Banyak pangeran dan dewa sekte besar juga berbalik, masing-masing seperti setan, tertawa sangat menakutkan. Lebih buruk lagi, para biksu di semua sisi menghela nafas, aku ingin tahu berapa banyak orang yang dibantai. Kali ini, Ye Chen ditekan, dan hutang darahnya buruk. Sebelum pergi, mereka tidak lupa melirik Immortal King Kren yang berdarah. Di kaki Gunung Muci, Diep Den duduk diam seperti patung batu. Dia tidak lagi meraung, mata hitamnya yang menakutkan dipenuhi dengan air mata keruh mengaburkan pandangannya. Ye Chen, kamu tahu, apakah kamu punya anggota keluarga? 6 orang berhenti, satu persatu tertawa, melempar orang yang dirantai itu ke depan gunung. Ye Chen mendongak, di sisi lain gunung, dia melihat orang-orang yang dirantai, seluruh orang itu sangat kesakitan. Ada banyak orang yang menangkap mereka, tetapi mereka semua adalah biarawati dan berpakaian buruk.
Anda dapat melihat bahwa para wanita telah dipermalukan sebelumnya dan air mata penghinaan mengalir di pipi mereka. Ye Chen diam-diam menyaksikan, di antara wanita yang ditangkap, tidak ada dari mereka yang bereinkarnasi, tetapi mereka semua sangat menyakitkan. Putra Dewa Matahari dan Bulan telah jatuh, dan wanita yang ditangkap telah terlempar ke depan gunung. 7 dewa itu seperti anjing gila dengan orang mesum, orang barbar dan orang barbar hidup berdampingan, mereka adalah setan malam. Di kejauhan, mereka adalah tank tua yang datang dari kedalaman langit berbintang, tidak tahu kemana tujuan mereka. Di setiap tank ada bendera pertempuran, di setiap bendera pertempuran ada 4 kata. Tin Din Daichu. Di dalam mobil antik itu, seorang pemuda berhenti, matanya seperti bintang, rambut sehitam air terjun, auranya dipenuhi surga. Dia adalah Xie Yun, mengenakan baju besi dan membawa pedang dewa. Di sisi lain, Nian Wei dan Xiao Ying, yang juga mengenakan baju perang, sangat heroik dan menatap langit berbintang. Di belakang mereka, di setiap gerbong, ada sosok yang berdiri, semuanya mengenakan baju besi, memegang pertempuran di tangan mereka, mereka semua adalah reinkarnasi dari Zhou Agung, di bawah komandonya. Raungan yang terlahir kembali juga memancar dari jiwa, seperti guntur abadi, menyebar ke seluruh langit berbintang. Langit berbintang bergetar, dan kemanapun mobil tua itu lewat, ada orang yang terlibat, dan mereka semua bereinkarnasi dari Dacu. Biou ada di sana, seperti peri pelangi, mengenakan pakaian perang dan membawa pedang peri, diikuti oleh orang-orang yang bereinkarnasi di belakangnya. Xiong Er, Zhou Ao, Hua Yun dan Yuechi Kaoru datang dari langit berbintang untuk menginjak pedang mereka, dan banyak karakter mengikuti, pria berbaju zirah dan wanita berbaju zirah, menebas pedang dan bertarung bersama. Orang barbar di sini, mengendarai binatang buas, memegang kapak perang dan bergabung dengan suku barbar, semuanya keras dan ganas. Ni Feng dan Doan Yu bergabung, keduanya mengenakan baju besi emas, dan ada orang yang mengikuti mereka, dan jumlahnya tidak dapat diprediksi. Long Wu, Xiao Feng, Fu Ling, Huaxu, Sangguan Yuer dan para perompak berdiri dengan pedang terbang raksasa, dan karakter di belakang mereka adalah orang-orang luar biasa, dan mereka juga terintegrasi ke dalam kekuatan langit. Orang-orang Dacu yang bereinkarnasi telah berkumpul untuk pertama kalinya dalam 300 tahun. Lebih dari 300 tahun yang lalu, untuk melawan iblis dan melindungi orang biasa, mereka mati berdampingan di kampung halaman Daizhou. 300 tahun yang lalu, jiwa meraung, mengguncang langit berbintang. Saat orang-orang yang bereinkarnasi terus bergabung, raungan itu semakin keras. Permukaan laut, atau pedang terbang, atau awan terbang yang mengendarai kabut, atau mengendarai kereta, atau mengendarai binatang roh, menutupi sepotong langit berbintang, menutupi sepotong domain bintang. Wilayah bintang 4 yang berpusat di benua Huyen Hoang, bergema dengan gemuruh dan guntur. Bahkan jika ada perang, pertempuran ini terlalu besar, setidaknya 10 juta cultivator es. Itu hanya satu sisi. Saya mendengar bahwa ada bintang di mana-mana dan tidak kurang dari 50 juta. Pengadilan surgawi Dacu, kekuatan macam apa? Aku belum pernah mendengarnya. Perang yang hebat, apa yang terjadi dengan benua Xuan Huang? Pemuda berambut putih menarik napas dalam-dalam, mengambil langkah pertama, dan menuju ke langit berbintang. Langit dan alam berguncang, dan mereka menyaksikan dengan takjub saat Tuan Surgawi tumbuh. Tanpa perlindungan Kaisar, tidak ada yang bisa menahan serangan itu. Siapa sangka di langit berbintang ini ada kekuatan seperti itu, tidak kurang dari 50 juta biksu. Siapa yang mengira bahwa kekuatan yang mereka kejutkan pernah membangun tembok besar berwarna darah di atas gunung dan sungai besar 300 tahun yang lalu. Mengenakan baju besi kuno dan mengenakan pertempuran kuno, dia melangkah keluar dari bintang kuno dan bergabung dengan pasukan surga. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa, seperti boneka, matanya kosong, tidak ada emosi, tetapi pada saat ini, karena Guru Zhou, gelombang getaran pertama mengganggu hati yang tenang. Pada tahun dan bulan tertentu, makhluk inilah yang memburu para dewa dan menciptakan mitos abadi. Dewa yang perkasa, leluhur yang tak terhitung jumlahnya, keturunan yang tak terhitung jumlahnya, tersusun dalam banyak barisan persegi, bintang-bintang yang sangat besar telah berlalu. Setelah melalui pertempuran iblis berdarah, aura jahat dan pembunuhnya terukir di tulangnya lebih dari 300 tahun yang lalu. Saat ini, tujuan mereka adalah menuntut keadilan bagi para biksu di surga dan 10.000 alam, dan menuntut keadilan bagi Kaisar Zhou.
Ye Chen memikul terlalu banyak di pundaknya, berperang melawan Kaisar Surga dan menuntut darah untuk Dacu, tetapi berangkat sendirian, dalam debu dan kesepian. Fakta bahwa itu dihancurkan di bawah gunung 5 jari tersebar di langit berbintang setelah 100 tahun dan menciptakan gelombang. Setelah lebih dari 300 tahun, dia kembali menabuh genderang perang dan meniup trompet. Dongfang Singkong, Xie Yun, Si Tunan, Xiong Er, Liu Yi, Ni Feng, Duan Yu, mereka semua meneteskan air mata, dan pedang pembunuh yang mereka bawa di punggung mereka dan pertempuran yang mereka pegang di tangan mereka juga bersenandung. Di langit berbintang barat, Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, Luo Sisuanfe, Biou, Lin Sihua dan lainnya juga menitikkan air mata. Bintang laki-laki di langit, Long Teng dan Tiu Den berjalan bergandengan tangan, Dai Chu Hoang Nam dan Nam Min Moktu menggenggam tangan mereka, di belakang orang-orang reinkarnasi seperti air pasang, kekuatan mengikat, menyapu langit. Bei Xingtian, Kui Yujiang, Raja Hantu, dan Raja Iblis semuanya mengenakan baju perang dan sangat marah sehingga mereka menelan langit berbintang. 7 anak laki-laki besar pergi tertawa dan akan melakukan darah dan penjarahan, menangkap orang-orang yang berhubungan dengan Ye Chen dan membunuh sebanyak mungkin, yang tampaknya menjadi kegembiraan terbesar mereka. Di luar gunung para wanita mengerang dan mati, mereka semua mati menderita dan terhina. Tubuh yang disiksa tidak memiliki kulit dan mati karenanya, menjadi korban yang malang. Segera setelah itu, Pangeran Hachi dan Pangeran Fukado datang dan menangkap banyak orang termasuk pria dan wanita, orang tua dan bayi, dan mereka meninggal secara tragis selama Wuzishan. Pangeran kedua Jinwu dan pangeran ketiga Peng Peng juga datang. Yang paling kejam adalah pembantaian ribuan orang. Itu pasti sebuah keluarga karena hanya satu bayi dari keluarga bernama Ye Chen yang tanpa ampun dilemparkan melalui pintu. Tawa tidak bermoral, menari dengan darah. Mereka semua adalah iblis dan setiap kali mereka datang dan pergi, mereka membawa serta orang-orang yang haus darah dan mereka juga membawa cobaan. Kelompok orang ini mengerikan. Banyak biksu datang untuk melihatnya, melihat tulang Cheng San dan darah Cheng Hai, dan mau tidak mau gemetar. Bukankah ini semua kerabat Ye Chen? Hanya karena istri ketiga dari keluarga Ye menginginkan anak yang belum lahir diberi nama Ye Chen, 9 keluarga hancur malam itu dan darah tertumpah. Dengar, Feng Xian ada di sini. Dia juga memegang rantai besi yang dibagi menjadi 2, 4, 8, 8, dan 16 di tangannya. Dengan cara ini, cabang-cabangnya tidak terhitung jumlahnya, setiap rantai besi dikunci oleh satu orang, dan jumlahnya sangat banyak, tetapi satu keluarga, semua yang dia minta, dan setiap selendang dibagikan. Ye Chen mendongak dan melihat seorang pria terjebak di kejauhan. Feng Xian menemukannya secara mengejutkan, dan banyak dari mereka ditangkap. Ye Chen, aku masih suka hadiah ini. Feng Xianer tersenyum dan menatap kaki gunung dengan penuh minat. Apakah butuh banyak usaha untuk menemukannya? Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, masih sangat tidak berdaya. Keluarga Zhou berubah menjadi kabut darah, tetapi tidak satupun dari mereka meminta belas kasihan. Mereka tidak menyalahkan Ye Chen, mereka menyalahkan aturan yang kejam ini. Ini juga bisa menjadi sebab dan akibat di dunia bawah. Jika Ye Chen tidak membantu lebih dari 100 tahun yang lalu, keluarga yang akan menghancurkan keluarga Zhou. Keluarga Zhou lahir dari Ye Chen dan meninggal malam ini karena Ye Chen. Saat Ye Chen terdiam, tiba-tiba terdengar raungan yang menyebar seperti misteri, dan suaranya mengguncang dunia. Seseorang mengerang dan terdengar meraung dalam kemarahan yang mengerikan dan bahkan berteriak ke langit virtual yang jauh, itu adalah pembunuhan besar-besaran yang mengerikan. Pantas saja, karena itu adalah suara kaisar monyet, dan kebanyakan dari mereka telah kembali dari langit berbintang. Tapi dia tahu bahwa Raja Monyet Kecil bukanlah lawan Feng Xian. Raja Peri Mentimun adalah contoh terkutuk, 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan, dan hal yang sama berlaku ketika Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara datang. Feng Xianer tersenyum lagi dan pergi, hanya senyuman yang kembali, Ye Chen, tidak akan lama lagi, aku akan membawanya untuk bergabung denganmu. Saat dia pergi, para biksu di pinggiran hula juga mengikuti, dan drama ini tak terhindarkan. Kaisar Monyet memuntahkan darah, mundur, membelah lengannya, dan melalui lukanya dia masih bisa melihat tulang Kenchan. Sebelum menyelesaikan bentuk mayat, Phoenix abadi membunuhnya seperti hantu, menyatukan banyak makhluk hidup dengan satu jari, dan memasuki dada Kaisar Monyet. Mata Feng Xian penuh dengan drama,
Lianbu bergerak dengan ringan, melintasi ribuan kaki, tangan batu giok menutupi langit, kekuatan pohon palem sangat mengejutkan, dan dunia ditaklukkan. Mata kaisar monyet kecil berkobar dengan api lagi, tubuhnya panjang, dan monyet 9 hari berubah menjadi langit yang menaklukkan dunia. Telapak tangan Feng Xian jatuh, kaisar monyet dipelintir oleh telapak tangan, dan tubuh suci pertempuran yang sombong juga runtuh. Feng Xian melangkah melintasi langit, masih berupa tangan giok, sebening kristal, tetapi juga dingin dan keras, dan imajinasi Phoenix berubah di telapak tangannya. Apakah kamu percaya? Kaisar monyet kecil mengutuk dan menghancurkan batang besi untuk menabrak, hanya untuk diseret oleh seseorang di belakangnya. Kaisar monyet digambar oleh seorang wanita dengan wajah cantik, matanya bersinar, dan seluruh tubuhnya ternoda oleh Sengxia. Seberapa kuat Phoenix kekaisaran dalam darah Bei Sheng dengan telapak tangan. Orang-orang ini tidak lemah dalam darah, mereka semua pintar, dan pertarungannya begitu sengit sehingga kondisi mental kuartet itu meledak. Bahkan monyet kecil yang sedang berkelahi pun langsung membuka diri dan segera mengikuti Bei Sheng untuk membunuhnya dari selatan. Wajah Bei Sheng dan kaisar monyet tiba-tiba tampak jelek, seolah-olah mereka tahu mantra itu luar biasa. Segera, Kun Peng dan Jin Wu bergerak satu demi satu, baik dengan senjata ajaib, pedang, atau kepalan tangan, dan menghancurkan Raja Kra dan Bei Sheng dengan satu pukulan. Di bawah serangan surga, penglihatannya hancur satu persatu, kaisar monyet memuntahkan darah, dan Bei Sheng tidak banyak membaik. Di luar mantra, sekelompok 5 orang muncul, dan masing-masing dari mereka tampak terburu-buru. Siapa sangka setelah hari perpisahan itu, begitu banyak hal terjadi, begitu banyak pertumpahan darah, dan hanya setelah 100 tahun terdengar di kedalaman langit. Setelah mereka juga datang Pangeran Naga, perampok naga yang memegang pedang naga, diikuti oleh Dewi Penyihir dengan tombak perang dan kepala besar Dewi Roh, Dewi Kuno dan Dewi Barbar. Semua orang bergabung bersama untuk mengontrol senjata sihir yang kuat dan meledakkan mantra mengantuk dengan satu tembakan. Bunuh, Yak meraung tajam dan haus darah, lalu mengayunkan kapak perangnya dan berbaris lurus menuju Feng Xian. Juga, beruang yang melawan bumi dan kaisar monyet menyerbu mereka, mata mereka merah darah, mereka membunuh dan saudara-saudara yang menyembah cengkeraman, satu dihancurkan ke dasar Wuzishan, dan yang lainnya dipaku ke Wuzishan. Kaisar Selatan dan Aliansi Ilahi Utara menggabungkan kekuatan pertempuran superior mereka, menyapu dengan telapak tangan dan mengubahnya menjadi kabut darah. Jumlah orang setidaknya jutaan, atau itu sangat sulit. Tentu saja aku ingin menyembunyikannya dari Kaisar Selatan dan Kaisar Utara. Jika mereka ingin mengepung, tidak ada yang bisa menerima mereka. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Pergilah. Mereka tidak pernah takut untuk berperang di antara kawan-kawan, tetapi para tetua berpartisipasi dalam perang, tetapi juga dipimpin oleh pasukan biksu, bukan 1 atau 2.000, tetapi jutaan. Menghadapi kekuatan seperti itu, Rao adalah kekuatan mereka dan mereka harus menghindari jurang maut. Melihat Nandinya pergi, Feng Xian tersenyum dan kata-kata itu bergema di seluruh dunia. Dia santai, tidak membungkuk tetapi berdiri di singgasana, berbaring miring dan mengawasi. Tetapi mereka dikorbankan oleh Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara, yang keduanya tidak memiliki garis keturunan yang sama. Melihat Nandinya ingin membunuhnya, Feng Xian tidak bisa duduk diam, berjalan melintasi langit virtual, menebas Xianhe dengan pedang dan hampir merobek jaketnya. Jaki memarahi tapi tidak berbalik melawan. Gemuruh datang dari segala arah, artinya ada orang yang berkelahi dari segala arah dan gerakannya tidak lemah sama sekali. Nam Hoang dan yang lainnya bergegas masuk, tapi mereka juga terpencar. Itu adalah malam yang gelap lagi, angin darah melolong. Saya tidak tahu apakah mereka akan lolos. Ada juga Kui Niu dan mereka, hei, teman lama Ye Chen benar-benar menderita satu persatu. Hei, teman-teman, siapapun bisa memerankan adegan ini. Di wilayah selatan, sebuah gunung yang luas, 2 sosok berwarna darah terhuyung-huyung, satu memegang kapak perang, yang lain memegang sebatang besi, menginjak noda darah. Itu adalah Kui Niu dan Kaisar Monyet Kecil, terpisah dari kerumunan dan melarikan diri ke Beiyue, bertarung dengan sengit. Saya telah melakukan mixing selama lebih dari 300 tahun, tidak pernah merasa begitu tercekik. Kui Niu mengumpat, bukan hanya karena marah tapi juga karena lukanya begitu parah dan darahnya bercucuran deras. Little Hou Huang mendengus dingin, matanya yang berapi-api dan mata emasnya dipenuhi cahaya dingin, tubuhnya berlumuran darah dan tulang.
Kuiniu dan Kaisar Monyet Kecil mengutuk diam-diam, membakar bensin dan darah untuk mengorbankan gas dan darah, menyeret tubuh berdarah mereka ke utara, benar-benar tak tertembus. Benteng Istana Taiking tidak lamban atau kuat. Pantai Tinhai, penuh dengan orang, kebanyakan warung, terus berteriak, seperti pasar yang ramai. Kuiniu dan Little Monkey Emperor berpapasan, menjatuhkan banyak kios di sepanjang jalan, menyebabkan banyak pelecehan. Keduanya langsung mengabaikannya, dan bergabung untuk mengorbankan kapal perang kelas Sein Bin dan menyerbu Huyen Hoang Tinhai. Tuan Istana Titan berteriak, satu persatu mereka mengorbankan kapal mereka dan jatuh ke bintang. Itu adalah pasukan kecil, tidak ada perbandingan antara kedua belah pihak. Orang-orang dengan perbuatan baik mengorbankan hidup mereka di kapal perang, dan ingin melihat pertunjukan besar di masa depan. Xuan Huang Xinghai tidak tenang, Kuiniu dan yang lainnya melarikan diri, satu bertanggung jawab atas kapal dan yang lainnya menara. Tapi kecepatan kapal perang Titan Chung tidak lambat. Ada kapal perang kelas Saint King, menara lebih mendominasi, mengejar mereka sepanjang jalan, memukul mereka sepanjang jalan. Jika Raja Monyet Kecil tidak cukup berjalan, kebanyakan dari mereka akan jatuh berlutut. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar Kuiniu berteriak, berdiri di atas kota, melihat bintang di kejauhan. Tanpa disuruh, Kaisar Xiaohou juga menghentikan kapal perang, seperti kerbau, melihat ke kejauhan di lautan bintang. Mata kedua orang itu berangsur-angsur membengkak dan sedikit menyempit, pupilnya menyusut, seolah melihat gambar yang menakutkan. Tapi melihat kemana mereka melihat, lautan bintang bergulung masuk. Di setiap kapal perang ini, orang-orang berdiri penuh dengan siluet, sepotong hitam, pria mengenakan baju besi, wanita mengenakan jubah perang, semuanya membawa pedang pembunuh, berperang. Haluan kapal mereka menggantung bendera terbang, diukir dengan 4 karakter. Surga Dacu, sialan, lepaskan aku. Kaisar Monyet Kecil itu terkejut dan menelan air. Di tempat di mana ada banyak kapal perang dan orang, setidaknya 10 juta. Matanya pura-pura tidak melihat karena pertarungannya terlalu besar. Terkejut, cahaya ilahi dari Istana Taiking datang dan menenggelamkan kapal perang mereka. Kuiniu dan Little Monkey Emperor terlempar ke lautan bintang tanpa perintah. Lari, ikan, di Istana Titan. Perintah tidak terpenuhi karena unit kontrol melihat ke sisi lain. Ribuan kapal perang berbaris keluar dari air. Titan Dentu mengerutkan kening padanya. Dia terhuyung-huyung dan matanya melotot, saat kapal perang suci di depan meledak dengan cahaya ilahi dengan kekuatan besar. Kapal perang Istana Taiking tenggelam, dan satu karakter jatuh ke bintang karena frustrasi. Penatua Istana Taiking marah dan berkata, menunggu Titan Chung, kalian bertengkar. Dengung keras untuk kemuliaan, Istana Tan Thailand. Begitu kata-kata itu jatuh, puluhan ribu menara kapal perang dengan cepat mundur dan merobohkan semangat pemimpin itu. Mundur, mundur. Tetua Istana Taiking memerintahkan mundur dengan maksud mengancamnya, tetapi lawannya jauh lebih kuat. Lebih dari selusin kapal perang terbalik dengan banyak yang terluka dan tewas. Alasan kematian mereka tidak jelas. Jika mereka tidak ada di dekatnya, mereka akan menghilang. Semua orang melanjutkan pertunjukan, tapi terkejut saat kapal perang Taiking kabur. Saat mereka melihat kapal perang Istana Titan, semua orang terkejut. Kuiniu dan Kaisar Kera Kecil berdiri dan meludahkan bintang air ke geladak. Orang-orang di perahu mengepung mereka tanpa mengetahui bahwa mereka akan dipukul. Xiao Chen, Raja Perang, memimpin Kuiniu dan 2 orang lainnya ke kapal Istana Taiking dan mulai menyelamatkan mereka. Kuiniu membawa kerumunan kembali dan takut buang air kecil. Setelah memindai, dia melihat Xiao Chen dan bertanya tentang Ye Chen. Masih di bawah gunung 5 jari. Kebencian terhadap Ye Chen ditunjukkan oleh Kuiniu dan Kaisar Kera Kecil. Kami diserang dan Xinghai hampir hancur. Perintah untuk mempercepat. Long Teng mengeluarkan pedang niat membunuhnya, menunjuk ke daratan Xuan Huang, dan berteriak seperti guntur abadi. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak kapal perang bergetar dan mempercepat pengangkutan batu purba. Kapal perang langit yang ganas, berbaris, menghadap ombak, seperti dewa. Huan Yu berdiri, melihat sekeliling, lalu menatap Xiao Chen, orang tua, mengapa tidak banyak orang? Semua diperintah oleh Lao Qi. Kaisar Kecil dan Kuiniu terkejut. Setelah 3 atau 2 detik, mereka menatap Xiao Chen dengan curiga, siapa Lao Qi? Tuan Suci Surga, Kaisar Chu. Dacu, Kuiniu dan Little Monkey Emperor menggaruk kepala mereka,
membenarkan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan ini. Hati mereka terkejut, mereka tidak tahu bahwa Ye Chen masih memimpin pasukan yang luar biasa. Jika tahun-tahun lama dihapuskan, dan tidak ada kekuatan kaisar, siapa yang berani menyesalinya? Semua orang di istana surgawi meneteskan air mata, aura pembunuh menari dengan aura jahat, dan tidak bisa lagi menekan ki pembunuh. Apakah itu Dong Hoang Tin Hai, Bak Muyat Tin Hai atau Taisa Tin Hai? Ada puluhan ribu kapal perang yang berbaris. Kapal perang mengibarkan panji-panji langit, dan di setiap sisi ada lebih dari 10 juta biksu, masing-masing mengenakan baju perang. Gempa Xuan Huang, ketika kerumunan orang berkumpul di pantai Xinghai, kagum dengan kapal perang yang mendekat. Pengadilan Surgawi Agung Zhou, dari mana datangnya kekuatan seperti itu? Gurun Timur, Gurun Barat, Wilayah Selatan, Bulan Utara, semuanya dalam satu formasi, setidaknya 50 juta orang. Itu prajurit. Di Nam Tin Hai, Long Teng dan Tiu Den juga mendarat, memimpin pasukan Tin Din, berteriak dan membunuh, monster roh gunung itu bergegas ke Trung Chao. Pengadilan Surgawi Agung Chu, Pengadilan Surgawi Agung Chu, Pengadilan Surgawi Agung Chu, Beiyue Xinghai, Kui Yujiang, Raja Hantu dan Raja Iblis memimpin pasukan untuk membunuh Xuan Huang, menyebabkan awan naik, menyelimuti langit dan bumi dalam kegelapan. Menghadapi langit, pasukan dari 4 penjuru, lebih dari 50 juta biksu, seperti 4 samudera gelap, bergerak ke Zhongzhou dari pegunungan utara di gurun timur benua Simong, tujuannya adalah Wu Zishan. Suara ini mengejutkan Huyan Hoang, dan setiap orang yang mendengarnya gemetar. Di kaki Gunung Muci, mengubur kepalanya di Diep Den tanpa sadar mengangkat kepalanya, mata hitamnya berkilat. Dia melihat ke gunung dengan takjub, 4 kata Dai Chu Tin Din bergema tanpa henti, itu adalah deru jiwa. Lebih dari 300 tahun kemudian, dia kembali berada di negeri asing ketika dia mendengar nama ini, membuatnya menangis karena gembira, membuat darahnya mendidih selama 100 tahun kesepian. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah dia bisa melihat orang-orang terkasih Dacu melintasi ribuan mil yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan datang. Di singgasana Suantian di luar gunung, Feng Xian berdiri, mengerutkan kening, dan melihat sekeliling. Pangeran Gagak Emas kedua datang dari jauh, tampaknya telah mendengar berita itu, dan datang untuk melapor. Lebih dari 50.000, berani memanggil pasukan biksu. Pangeran ketiga Kunpeng di samping itu lucu. Lebih dari 50 juta, itu sudah cukup. Tidak hanya dia terkejut, tetapi Feng Xian juga terkejut, lebih dari 50 juta biksu, saya tidak tahu berapa banyak, tersebar di kehampaan besar, tanpa akhir yang terlihat. Mengapa ada begitu banyak penasehat? Pangeran Yaqi dan yang lainnya memandang pangeran kedua Jinwu, aku tahu kekuatan apa ini. Itu adalah Tin Din Daichu. Pengadilan Surgawi Daichu. Semua orang mengerutkan kening satu sama lain. Kemarilah, 50 juta akan pergi ke Zhongzhou. Putra Dewa Tianchao menyipitkan matanya dan tanpa sadar menatap Wu Zishan, bukankah mereka orang Ye Chen? Kata-kata anak dewa yang halus membuat hati mereka yang hadir bergetar. Jika demikian, betapapun menakutkannya identitas Ye Chen, dia terlibat dengan lebih dari 50 juta biksu untuk menyelamatkannya. Ya atau tidak, kamu akan tahu sebentar lagi. Kunpeng Golden Crow dan yang lainnya juga melarikan diri secara bergiliran, mencari tempat untuk melihat Gunung Wuzi, dan juga ingin melihat apakah 50 juta biksu akan datang ke Zhongzhou untuk menyelamatkan Ye Chen. Para prajurit istana surgawi meraung di mana-mana, dan gunung serta sungai dihancurkan oleh guntur. Pertempuran itu begitu sengit sehingga para biksu yang keluar semuanya bersembunyi di kota kuno, jangan sampai mereka tertelan secara tidak sengaja, dan bahkan Sage Agung tidak berani keluar. Itu adalah 4 lautan gelap, langit gelap, dan daratan kehilangan cahaya yang seharusnya. Kemampuan apa ini? Tembok kota tua penuh dengan orang. Tuhan tahu bahwa pasukan lebih dari 50 juta pembudidaya memiliki portal dan jaringan teleportasi sendiri yang tidak digunakan. Banyak biksu dan prajurit meninggalkan kota kuno satu demi satu, menyeret diri mereka jauh, takut mereka akan mengikuti terlalu dekat. Di bawah pengawasan dari segala arah, ragu kematian dari Beiyue di wilayah selatan reruntuhan timur dan Simo memasuki Zhongzhou tanpa urutan tertentu. Mereka tidak berhenti, tetapi langsung pergi ke Gunung Wuzi di tengah. Setelah militer Tin Din, ada juga sejumlah karakter yang mengikuti. Meskipun mereka 80% yakin bahwa 50 juta orang itu datang untuk Ye Chen, mereka masih ingin melihatnya. Di puncak gunung,
Qiangzi dan Wu Jizi berambut putih berdiri bersama, sepertinya bisa melihat Wu Zishan melalui kabut. Wu Ji menghela nafas dan berkata, jika orang Dacu gila, seluruh dunia akan menjadi gunung. Phoenix telah tinggal di Xuanhuang selama lebih dari 100 tahun, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kematian tak terbatas menggelengkan kepalanya tanpa daya, bahkan jika dia meninggalkan penghalang, dia tidak bisa menghentikan nasib buruk yang akan datang. Dengan Gunung Wuzi di tengah, seseorang setinggi 1 meter dan formasi 100 biksu yang ramping. Kostum mereka mengikuti bendera pertempuran besar Chu dan mengguncang dunia. Rerumputan liar yang subur di Wuzishan, berlumuran darah dan tulang, Ye Chen berada di bawah gunung ini dan telah dihancurkan selama 100 tahun. Di sisi lain gunung, mereka masih melihat tubuh tua, lengan, kaki, dan leher semuanya dirantai. Monarki Istana Surgawi, Jenderal Dai Chu, begitu kuat namun rendah hati, bertahun-tahun kerendahan hati ini melelahkan. Melihatnya, semua orang menangis, mengaburkan visi dan pikiran mereka. Itu dia, memimpin serangan seluruh pasukan Biksu Daizhou. Dialah yang membayar hutang darah untuk jiwa heroik Daizhou. Dialah yang datang ke langit dan bumi Daichu yang jauh, membawa harapan tanah airnya, membawanya pulang. Lebih dari 50 juta Biksu Daichu tersedak serempak. Nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya dan keturunan yang tak terhitung kehilangan pakaian mereka pada saat yang sama, secara kolektif mengetuk lutut di Ebden. Lebih dari 50 juta praktisi, apa skala pertempurannya, dan apa kemuliaan dan sujud massal itu. Di mana Ye Chen begitu suci. Melihat lebih dari 50 juta biksu berlutut di tanah, semua orang terkejut dengan kata-kata ini, dan hati mereka bergetar. Lebih dari 50 juta biksu berlutut bersama, kemuliaan yang tak tertandingi ini, hanya kaisar yang bisa menanggungnya. Adegan ini harus menjadi legenda, dan itu akan menjadi mitos. Ku bilang, apa latar belakang anak ini? Jauh di gunung, bandit naga pelayan menggaruk kepalanya dengan marah, menatap Kaisar Queen Yu dan Xiao Yuan dan yang lainnya, 50 juta orang menundukkan kepala, aku hampir pipis. Tidak hanya dia menonton, tapi Nam Hoang Baktan juga menonton. Tuan Surga, Kaisar Agung Zhou, Kaisar Selatan yang berpengalaman dan orang suci utara juga saling memandang, lalu menggelengkan kepala. Di gunung lebih jauh, Feng Xian, Golden Crow Kunpeng dan banyak musuh Ye Chen memucat dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka tidak tahu siapa Ye Chen. Mungkin mereka menciptakan 50 juta biksu. Membenturkan kepalanya, menggunakan pinggulnya untuk memikirkan betapa menakutkannya identitas dan latar belakang di Ebden. Mereka takut dan hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Eksistensi macam apa yang dia ciptakan, satu perintahnya sudah cukup untuk menghisap darah langit dan bumi. Di kaki Gunung Muci, tubuh tua di Ebden bergetar, air mata mengalir, wajahnya basah. Pada saat ini, meskipun dia terbunuh oleh udara yang padat, jiwanya tampak sedikit lebih muda. Dia akhirnya selamat dari momen ini, ditelan oleh tahun-tahun, sampai hari kedua langit bertemu lagi. Situ Nam menghela nafas, menggunakan telapak tangannya untuk mengukir batu nisan di Ebden yang berdiri di bawah gunung. Sama seperti dia, 50 juta praktisi pengadilan surgawi tiba-tiba berdiri, mengangkat tangan, dan mengangkat 5 jari ke langit. Tetapi melihat masing-masing dari mereka dikelilingi oleh cahaya ilahi di telapak tangan mereka adalah kekuatan dari sumber dan landasan kultivasi. Di bawah mata semua orang di sekitar, sinar cahaya ilahi melesat ke langit, berkumpul di langit, dan berkumpul menjadi piringan matahari. Tiba-tiba, langit yang kosong runtuh, langit hancur dan berubah menjadi hitam, hanya menyisakan matahari yang cerah. Ini seperti perputaran matahari kiamat, setiap cahaya di dunia, sebelum itu, memudar menjadi tidak berwarna. Itu sangat besar, seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, yang berdiri di atas dunia dan membuat takut seluruh dunia. Kedua kaki biksu Tupuong bergerak-gerak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Saat 50 juta penggarap langit berteriak serempak, matahari menabrak langit. Seperti segala sesuatu di dunia, di bawah kekuatan penghancurnya, ia akan mati menjadi abu dan menjadi ketiadaan. Matahari sudah tinggi di langit, dan buku Buddha yang tergantung di 5 jari bersenandung dan berubah menjadi Buddha emas berkaki 1000. Itu juga gemilang, memancarkan 10.000 cahaya emas, dan swastika di depan dadanya adalah kumpulan Dharma yang tak tertandingi. Tiba-tiba, Anda dapat mendengar suara Buddha tertinggi, seperti Hong Zhongdalu, dan melengkapi tirani kerumunan.
Di bawah perhatian semua orang, Ling Tianyang menggunakan kekuatan yang tak tertandingi dan menghancurkan budak emas. Terdengar gemuruh dan riak emas, berpusat di Wuzishan, menyebar ke seluruh dunia. Karena itu, orang-orang yang berdiri di puncak gunung dan menonton teater sangat menderita dan tertutup puing-puing. Ada juga seorang biksu cerdas yang melompat lebih awal, masih memandangi Gunung Wuzi, ingin melihat apakah matahari yang dikumpulkan oleh 50 juta biksu dapat memecahkan segel Buddha dan menyelamatkan Ye Chen dari gunung tersebut. Suara gemuruh tidak berhenti, matahari di langit masih menentang Buddha emas, mereka saling menghancurkan. Matahari telah terbit dan Buddha emas juga telah menghilang. Siapa yang terlemah dan terkuat, semua orang melihat sutian ini. Orang-orang seperti Queen Yu dan yang lainnya diam-diam berkeringat. Mereka tidak ingin Wuzishan dihancurkan, apalagi Ye Chen. 50 juta biksu pengadilan surgawi meraung bersama, memberikan hidup mereka demi darah, semuanya gila. Suara yang memancar dari 10.000 Zhang Jin Buddha, sebuah retakan muncul di dada, diikuti oleh 2, 2, 4, 4, 8, dan secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Kultivator surgawi meraung, sekali lagi mengorbankan hidupnya, matahari ilahi bersinar tiada taraf. Sekarang, bahkan jika dia memiliki 10.000 staf Buddha emas yang didukung oleh kekuatan mental yang tak terbatas, dia tidak tahan lagi dan hancur berkeping-keping. Biksu Sifang terkejut, dengan ekspresi terkejut, segel Buddha, yang tidak dapat dihancurkan oleh pasukan Kaisar Dao, diledakkan dan digantung seperti ini. Sudah terbukti selama jumlah orangnya cukup banyak, itu juga bisa digunakan untuk menyamai kekuatan Royal Army. Feng Xian dan yang lainnya semakin jauh, wajah mereka tiba-tiba menjadi jahat. Di tengah kengerian itu, ada petir lagi. Buddha emas sepanjang 10.000 meter telah rusak, begitu pula Wuzishan. Sangguan Yuer menggendong Ye Chen, yang jatuh di pelukannya seperti angin sepoi-sepoi, air mata membasahi pakaiannya dan juga membasahi pakaian Ye Chen. Bukan hanya mereka, tetapi wajah-wajah yang hadir semuanya serius. Dia tidak tahu betapa sombongnya dia, dan hanya dalam 100 tahun, dia mengubah kultivasi Ye Chen ke alam manusia. Sangguan Yuer dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menghapus air mata mereka, seolah-olah mereka melihat Ye Chen hanya memiliki sedikit kehidupan yang tersisa dan akan segera mati. Tapi itu adalah hasil yang sulit mereka terima. Aku belum mati. Ye Chen Qiang berdiri dan menghibur semua orang dengan senyuman. Dipper tidak bisa menahan tawa. Gerbang Qinsan. Gerbang Qinsan. Ketika gerbang dibangun, saya akan melumpuhkan mereka satu persatu untuk mengusir murka surga. Ada 50 juta biksu dacu, jadi datanglah ke sini jika Anda tidak menerimanya. Guru suci berkata untuk membangun gerbang gunung, ada tempat yang cocok di hatinya. Mo Yuan dan yang lainnya memandang Ye Chen dengan curiga. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak tahu banyak tentang Xuan Huang, mereka telah mendengar tentang 5 area terlarang di Xuan Huang. Zona terlarang, keberadaan yang tidak dihormati, memakan orang tanpa meludahi tulang dan tidak bisa pergi begitu masuk. Sekelompok lelaki tua bergiliran membelai janggut mereka dan semuanya tersenyum pelan. Ye Chen pintar, semua orang tahu dacu, jika tidak mungkin menyatukan dacu dalam beberapa tahun. Bakat setinggi itu bukan milik orang biasa. Anggota dacu tidak pernah meragukan hal ini. Ye Chen berpikir bahwa semuanya baik-baik saja karena 50 juta pembudidaya terbunuh. Dia memiliki rencana ini di dalam hatinya. Tiansu tidak membunuh orang dacu, itu adalah hak istimewa. Meski banyak guru berprestasi akan dipecat di tahun baru, mereka tidak takut. Bagaimana jika Kunlun Su, dinasti Daxia, Jiu Huangtian, Kuil, dan surga Daluo membukanya terlebih dahulu? Ye Chen tidak bodoh, tidak ada yang memikirkan perhitungan ini, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa memahami misterinya. Terutama, saya berencana bagaimana menemukan Feng Xia dan yang lainnya untuk dilikuidasi. Sudah waktunya untuk melupakan, Ye Chen telah ditekan selama lebih dari 100 tahun dan dia juga telah menyerah di bawah gunung selama lebih dari 100 tahun. Jika kamu menginginkanku, aku juga akan melakukannya, satu persatu, sampai mereka menangis. Saya tidak tahu siapa yang berteriak dan memperingatkan semua orang. Para pembudidaya pengadilan surgawi benar-benar memulai, dan 50 juta pembudidaya berkumpul untuk melindungi Ye Chen di tengah. Sekarang dia hanya keturunan manusia, tetapi dia tidak tahan dengan angin dan ombak sekecil apapun, jadi tanpa ragu dia langsung menuju ke mata air kuning.
50 juta biksu menutupi langit dan bumi ke langit seperti samudra yang gelap. Orang-orang di belakang layar yang menonton pertunjukan tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mengikuti mereka satu persatu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum 50 juta biksu pergi. Kultivator di belakangnya mengangkat matanya untuk melihat ke kejauhan dan tertegun sejenak. Ketika dia melihat tanah terlarang surgawi, hatinya bergetar. Kamu tidak ingin memasuki wilayah terlarang. Kalimat ini membuat mata banyak orang terpesona dan 50 juta biksu memasuki wilayah terlarang. Jangan khawatir tentang berapa banyak area terlarang, hampir seorang kaisar tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah. Jumlah mereka banyak, tapi mereka tidak cukup bodoh untuk menyentuh area terlarang. Mengapa? Di area terbatas Tianzhu Dimi mendaki gunung, semua orang melihat keluar dengan tangan mereka, 50 juta biksu, mereka juga melihat hati mereka. Ada begitu banyak orang di sana untuk melompat sehingga sedikit menakutkan. Dimi melihat Ye Chen tua di tengah kerumunan. Namun, begitu banyak orang bergegas ke pintu Tianzhu, apa yang akan mereka lakukan? Saat keduanya berbicara, para biksu dari pengadilan surgawi berteriak. Sekelompok jutaan orang menaklukkan gunung spiritual di bumi dengan kekuatan magis yang besar. Orang tua itu menekan dan menghitung, hal terkutuk ini adalah membangun gerbang gunung di gerbang Tianzhu. Banyak dewa tua berjanggut, semuanya serius. Semua orang di dunia takut untuk menghindari area terlarang. Sekelompok orang ini lebih baik, dan gerbang gunung dibangun di depan pintu. Terlalu banyak orang yang tidak bisa tutup mulut. Queen Yu dan yang lainnya di belakang mereka menyeringai. Pengadilan surgawi memiliki pembagian kerja yang jelas, dengan naga 1, naga 5, 3 tautan kuno, dan Taois Wuya bertanggung jawab untuk merancang formasi dan membangun mantra untuk melindungi gerbang gunung yang baru didirikan. Misalnya, Hei Longdao, yang bertanggung jawab membangun istana dan anjungan. Ini benar-benar tidak bermoral. Para biksu di pinggiran melihat langsung dari sudut mulut mereka dengan tak percaya. Apakah kamu tidak ingin membunuhnya? Selain itu, mengapa kamu seperti orang yang imajiner? Orang-orang berada di bawah kendali. Banyak orang memandang Tianzhu. Apakah Anda melihat gerakan sebesar itu? Mau datang membantu? Jangan lupa untuk melihat sekeliling. Saya terkejut bahwa luas Tianzhu yang terbatas memungkinkan untuk membangun gerbang gunung. Ada terlalu banyak orang sebelumnya dan saya tidak menyadari bahwa di antara mereka adalah murid Dewa Pedang dan Dewi Danzun dan mereka termasuk dalam apa yang disebut pengadilan surgawi Dacu. Di luar itu, ada banyak keluarga silsilah yang jauh lebih unggul, tubuh spiritual, tubuh Tao dan tubuh Taiji sejati, keberadaan macam apa pengadilan surgawi Chu yang agung ini. Apa-apaan? Gerbang gunung apa yang akan dibangun? Tarik 50 juta, pergi ke Feng Xian dan yang lainnya untuk menyelesaikan skor. Seperti Niu dan Monkey Emperor, mereka melompat-lompat. Jika Anda adalah Feng Xian, apakah Anda telah bertemu dengan 50 juta biksu dan berani mengambil kepala Anda? Dia lebih transparan daripada yang bisa saya lihat, dan dia tahu lawannya lebih baik dari siapapun. Dia punya perhitungan sendiri, tidak ada yang bisa melakukan itu. Klan penyihir mencibir, ini seperti membangun gerbang gunung dari langit, saya khawatir tidak ada yang memikirkannya. Semua orang mengatakan sepatah kata kepada saya dan mereka mengucapkan kata-kata itu secara langsung. Hanya satu orang yang diam, dan itu adalah Bei Sheng. Dia berdiri di puncak gunung dan selalu menatap Ye Chen, sengaja atau tidak sengaja. Sangguan Yuer tersedak, menyeka air matanya dan terus menghancurkan pil itu dan melautkannya ke dalam tubuh lama Ye Chen. Biu dan yang lainnya semuanya sama, tahu itu tidak akan membantu, tetapi masih tidak bisa membantu tetapi menggiling pil demi pil. Saya tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Ye Chen, mencubit pil telah menjadi manifestasi dari ketidakberdayaan mereka, berharap Ye Chen akan kembali ke Ye Chen yang lama alih-alih setua sekarang ini. Melihat Ye Chen seperti ini, Xie Yun dan Si Tunam menghela nafas, tak berdaya, mereka diam-diam mengepalkan tangan. Selama lebih dari 300 tahun, pria ini sama sekali tidak baik, tetapi tubuhnya gemuk, satu demi satu. Aku telah menyimpannya selama lebih dari 100 tahun, dan aku akan menggunakannya untukmu. Xiong Er mengambil kotak harta karun yang disegel dari tangannya, dan ketika dia memberikannya kepada Ye Chen, wajahnya masih sakit. Ye Chen segera membuka kotak harta karun itu, melihat ke dalam, sudut mulutnya berkedut. Ini bukan untuk menyalahkannya, tetapi di dalam kotak harta karun itu ada sepotong daging,
seukuran pergelangan tangan orang dewasa, tetapi disegel, bukan keagungan yang biasa. Sebagian besar dari mereka melihat Xiong Er, yang masih anak-anak, dengan apa dia tumbuh dewasa. Terutama Liu Yi, Ni Feng dan yang lainnya, melihat pemandangan ini, mau tak mau mengingat masa lalu mereka. Dalam cahaya, ada 9.999 penghalang, yang semuanya merupakan penghalang pertahanan, ditumpuk satu sama lain. Pada titik ini, mereka juga dapat melarikan diri dari Starfield Station dan exit gate. Tiu Pong mengambil tindakan, menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menghancurkan prasasti batu setinggi 100 meter yang didirikan di bawah gunung, diukir dengan 4 kata besar dan kokoh. Surga Dacu, Wu Sanpao, Niu Sisan, dan orang-orang asli Tai bekerja sama untuk menempatkan gerbang batu setinggi 10.000 kaki di depan Gunung Peri Tianting. Dilihat dari jauh, gerbang gunung saja megah-megah, tekanan penonton. Kampung halaman dan kampung halaman mereka yang sebenarnya adalah Dacu. 50 juta biksu, seperti air pasang, masing-masing kekuatan menempati gunung, para pihak akan hidup dalam harmoni. Melihat biksu memasuki gunung, biksu di luar tidak bisa menahan senyum, hanya dalam 3 hari, gerbang sebesar itu telah dibangun. Siapapun yang menyerang, Kaisar Bing ini tidak boleh dihancurkan dengan satu pukulan. Jika tidak disengaja, mereka yang memiliki Tiansu akan menjadi gila. Langit malam sangat dalam, bintang-bintang berhamburan seperti debu, sinar bulan mengenakan jubah indah di Gunung Peri. Di bawah pengawasan dunia, Gunung Peri yang baru dibangun ini perlahan memudar menjadi awan dan kabut. Bahkan dengan kekuatan gaib yang besar untuk membuka mata ketiga, sulit untuk melihat menembus tempat suci ini. Semua orang ingin melihat apakah yang disebut pengadilan surgawi Daichu akan berakhir dengan sesuatu yang tidak berarti malam ini. Di perbukitan yang jauh, Kaisar Selatan dan orang suci utara masih berdiri. Mereka juga agak khawatir, jangan sampai Tuhan marah. Dia adalah Kaisar 9 Dewa, dan dia juga telah kembali dari pengalamannya di langit berbintang, sedikit kurang polos dan sedikit lebih jahat. Dia berumur 100 tahun, tapi dia masih seorang gadis, dan dia mungkin tidak akan tumbuh bahkan setelah berlatih. Dia jatuh di puncak gunung, menyebabkan semua orang menoleh, dan semua memandang 9 kaisar abadi dengan ekspresi aneh. 9 kaisar abadi sedikit malu, pakaiannya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, tidak ada bedanya. Jangan bicara omong kosong, kamu akan marah jika kamu menyebutkannya. Saya bertemu seseorang yang persis seperti saya di jalan dan bertanya apakah dia adalah murid Ye Chen. Baiklah, abaikan aku memutuskan untuk tidak. Kemudian saya dipukuli. Di Jiu berkata dengan ekspresi penuh kebencian, dia mengatakan dia telah melakukan kesalahan dalam perjalanan, dan semakin dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Melihat Xiao Jiuxian marah, semua orang sangat gembira. Kudengar Ye Chen memiliki karakter utama yang sama denganmu, jadi dia telah mencapai 8 prestasi sekarang. Apakah ini surga? 9 kaisar abadi melirik Tin Hu, mata besar mereka berkibar, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Meskipun dia membencinya, dia juga terkejut. Untuk menyelamatkan Ye Chen, dia menghancurkan semua patung Buddha emas dan meninggalkan identitas Ye Chen-nya. Dia tidak lari ke surga untuk menyesuaikan diri. Dia belum pernah melihatnya selama 100 tahun. Dia selalu harus memberi orang waktu untuk membuat percikan. Memang saat itu suasana di Gunung Peri memang sedikit terguncang, seluruh gunung dipenuhi dengan bau anggur yang harum. Di setiap gunung ada kekuatan dan pesta. Ini pesta keluarga kecil dan pesta untuk semua orang. Suasananya hangat dan banyak orang menyeka air mata mereka. Di tengah langit, ada gunung yang indah. Gunung ini bernama Yunfeng, persis seperti gunung Hengyuesong. Sekarang, demi semua orang, Ye Chen tersenyum dan mengangkat cangkir anggur giok, karena semua yang selamat dan semua orang yang hidup di kehidupan sebelumnya akan melindungiku sampai akhir. Semua orang berdiri satu persatu, menghormati satu sama lain untuk membayar hutang darah dari semangat kepahlawanan Daichu, dan menghormati perjalanan 300 tahun Anda. Sangguan Yuer sangat kering, dan alkohol Ye Chen telah habis sejak saat itu. Aku tidak enak badan, cangkir ini lebih baik menggunakan teh daripada anggur. Biou terkikik dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen. Tubuh gemuk Xiong Er berputar, menghindari buah roh jahat, tapi Biou tidak melempar cakram itu, tapi Ban-Ban telah memanggil wajahnya sepenuhnya. Lagi pula, Ye Chen selalu mengganti teh dengan alkohol. Dengan kondisi fisiknya saat ini,
sebaik apapun alkoholnya, itu akan melukai tubuhnya. Berdiri di puncak gunung, memegang secangkir anggur di tangannya, dia mengangkat secangkir anggur untuk Ye Chen, sangat berterima kasih. Terlalu banyak 50 juta orang dan tidak mungkin datang satu persatu. Malam berakhir dengan tenang, terlalu banyak orang yang mabuk, memegang sebotol anggur di satu tangan, menatap Tutin dengan tangan yang lain, berbicara tentang cerita lama dan mengenang masa lalu. Kenangan yang hilang terjalin dengan kerinduan yang indah, dan masa lalu seperti awan yang berlalu. Tidak tahu kapan perjamuan berakhir, mereka kembali ke gua. Di puncak Yunfei, karakter bergiliran bergoyang, dan mereka tidak menggunakan kekuatan mereka untuk berhenti minum. Sebelum pergi, mereka mengatupkan bibir dan menatap Ye Chen, kebanyakan dari mereka khawatir. Saya ingin tinggal dan mengurusnya, tetapi Ye Chen dengan sopan menolak, dan dia merasa frustrasi dan sedih. Di atas angin Fan Fei yang besar, hanya Ye Chen yang tersisa, duduk dengan tenang di puncak gunung, diam-diam melihat kehampaan. Pohon dan bunga serupa, tetapi tidak ada orang di sana saat itu. Saat fajar menjelang, dia bangun dan terbang ke langit. Di kakinya muncul api peri yang berubah menjadi awan. Dia manusia dan tidak bisa terbang, tapi bisa. Awan api abadi seperti seberkas cahaya, mencapai langit, di pintu orang lain untuk mendirikan klan, selalu menyapa. Kembali di Tianshu, dia masih tidak bisa melihat menembus area terlarang. Sampai sekarang, dia tidak bisa menebak asal sebenarnya dari zona terlarang, tapi itu pasti luar biasa. Di kejauhan, dia melihat Tianzu Dimi, dan dua orang berjongkok di atas batu kosong bergandengan tangan. Awan api keemasan di bawah kaki orang asing itu. Dimin menyentuh dagunya dan menatap Tintru. Keduanya berkata bahwa Ye Chen telah jatuh dan membungkuk dengan hormat. Kami memblokir sekte Tianshu. Apakah itu bagus? Kaisar Tianzu memandang Ye Chen, meniup janggutnya dan melihat, wajah lamanya menjadi hitam. Ye Chen dengan lembut membelai janggutnya. Tidak banyak, harinya akan tiba ketika Ma Liu akan pindah. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, jika kita mengalami hari yang mencemaskan lagi, tidak bisakah kedua lelaki tua ini berdiri dan menunjukkanmu untuk menutupinya? Itulah tujuan kedatangan kami. Tianzu Dimi mengetik di tangan, dan mereka memandang Ye Chen tanpa memperhatikannya. Jadi kamu tidak hanya harus keluar dan batuk. Sejak pemuda ini datang ke sini, kamu harus menanyakan hal lain. Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan memandang mereka dengan curiga, orang tua tahu di mana Chen bersembunyi. Saya masih belum puas dan masih ingin Tuhan bersembunyi. Tianzu Dimi mengerutkan bibirnya, nafsu makan anak itu besar. Generasi muda menunjuk Chen Ares Zhang untuk memperpanjang hidup mereka. Kata Ye Chen, batuk lagi dan batuk darah. Tapi dia juga cerdas, dia bisa memikirkan Chen Ares Zhang. Arti khusus Ye Chen yang disebutkan di atas sebenarnya bukan sakramen kuno saat ini, hanya ketika digabungkan dengan tubuh suci, rentang hidup dalam hal ini lebih lama. Dibandingkan dengan obat penyelamat jiwa, tubuh suci Chen Zhan dapat memainkan peran tertentu, tetapi juga sangat terbatas. Ada banyak reinkarnasi dirinya yang belum ditemukan, dan masih banyak lagi. Dia membutuhkan lebih banyak kehidupan untuk dukungan dan tidak ingin mati karena penyesalan. Di bawah tatapannya, Tianzu Dimiji menggelengkan kepalanya, dewa kematian bersembunyi dan menghilang, dan dia kembali ke dunia. Dewa kematian bersembunyi, dia tahu itu sejak lama, tapi dia masih memiliki harapan di hatinya. Akhirnya ada kekosongan dan orang awam tidak mengerti caranya, jadi dia datang untuk bertanya. Pergi dan temukan Wang Fuxi, dia satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu. Tianzu Dimi berkata, bahkan jika dia tidak berdaya, kamu hanya bisa menerima takdirmu. Tersenyum tak berdaya, tanpa dewa, kita hanya bisa menunggu kembalinya Fox dan juga Chu. Di luar Gunung Peri, puncak gunung penuh dengan orang, masing-masing dengan sepasang mata merah. Beberapa orang terus menguap, mereka dengan bersemangat melihat ke pegunungan sepanjang malam, tetapi tidak melihat gambar kemarahan di area terlarang Tianshu. Banyak orang menggosok mata mereka dan bergumam tanpa henti. Banyak orang memeluk pangkuan tinggi tua, ayo pergi, aku akan tidur lagi. Otak kami kebanjiran air, dan kami menunggu dengan tidak sabar sepanjang malam. Semakin banyak orang pergi, mengumpat di mulut mereka, beberapa menggaruk-garuk kepala. Hal aneh ini secara tidak sengaja menyebar ke seluruh Huyan Hoang, dan semua biksu membicarakannya. Dengan 50 juta biksu, mereka berani membuat sekte di gerbang Tianshu, dan Tianshu masih belum bereaksi.
Feng Xian, kota yang kurang dikenal, Jinwu dan yang lainnya duduk di kedai teh dengan wajah yang sangat jelek. Sebelumnya di Xuan Huang Xinghai, Xiao Chen dan yang lainnya mengejar mereka sampai akhir, dan kapal istana Taiking 90% tenggelam. Dia takut, sangat takut, takut akan kekuatan surga, 50 juta orang memotongnya seperti gunung. Sekarang, pengadilan surgawi telah membangun sekte di gerbang Tiansu, dan Tiansu masih tidak bergerak, yang membuatnya semakin ketakutan. Itu lebih dari orang, saya tidak ingin dihancurkan. Bahkan tidak ada orang bijak yang hebat, hanya kerumunan. Feng Xian bercanda, Phoenix saya akan segera kembali. Tidak peduli berapa banyak orang di istana surgawi, saya tidak dapat menghentikan yang mulia. Kata-kata ini membuat mata semua orang bersinar. Phoenix juga benar, surga juga menyediakan lebih banyak orang. Jika tidak ada kekuatan puncak, itu akan menjadi kaisar. Dengan bantuan tentara kekaisaran, itu akan menjadi kuburan 50 juta orang. Semua orang memperlihatkan dua baris gigi seputih salju, memancarkan cahaya yang keras, dan mata mereka bahkan lebih gelap dan menakutkan. Di sini, Ye Chen kembali dari Tiansu ke Gunung Tianxian. Hari baru, langit penuh dengan dinamisme dan vitalitas. Wajah setiap orang penuh dengan senyuman, banyak puncak dan banyak orang yang berkunjung. Saat ini, tidak ada yang harus menghadapi kehidupan lampau. Tapi Ye Chen bisa merasakan bahwa mereka semua memiliki roh jahat yang tidak bisa disembunyikan. Niat membunuh itu tidak ditujukan pada rakyatnya sendiri, tapi pada keluarga musuh, lebih tepatnya, suku Dewa Phoenix. Seluruh istana surgawi menunggu perintah dari tuannya yang ilahi. Begitu dia memberi perintah, 50 juta orang tidak akan ragu untuk membunuh mereka dan menyatakan mereka mati. Rupanya, dia tidak akan memberi perintah, karena dia bahkan tidak tahu di mana Feng Xian dan yang lainnya bersembunyi. Meski berpenduduk lebih dari 50 juta orang, benua Xuan Huang cukup besar. Naga yang kuat tidak menghancurkan ular itu. Jika keberadaan yang mengerikan seperti itu terjadi, itu akan menjadi bencana bagi surga. Dia adalah penguasa surga dan para biksu dacu datang untuk menyelamatkannya, jadi dia harus mengkhawatirkan nyawa mereka. Sepanjang jalan, semua orang yang dia temui menghormatinya. Setiap orang yang mereka temui di jalan ingin berbicara lagi, tetapi mereka semua ingin berbicara. Seperti yang dipikirkan Ye Chen, mereka semua menunggu pesanannya. Mereka semua mengingat hutang orang yang terlahir kembali dan hutang Ye Chen, karena itu adalah hutang darah, harus dibayar dengan darah. Tapi Ye Chen seperti orang baik, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak ada tanda-tanda dia ingin memerintahkan pembunuhan itu. Ketika saya menangkap mata saya melihat bayangan yang indah, itu adalah Hong Cheng Sui. Pendahulu Huang Shengsu, Dewi Kuil dan Zun dalam kehidupan ini, masih pudar dan tak tertandingi, serta tidak menimbulkan debu. Di masa lalu, dia secara terbuka membunuh putra dan Zun di luar kota kuno reruntuhan timur, dan dunia terus merayakan fakta itu. Saya hanya tidak tahu apakah Dan Zun kembali, dia dilikuidasi, Dewi membunuh putra dewa, tuduhannya tidak boleh kecil. Ye Chen mencari kursi batu dan duduk, ada berita tentang Dewa Phoenix. Seperti yang kamu pikirkan, mereka semua bersembunyi dari pandangan dan tanpa jejak. Hong Cheng Sui mengumpulkan pikirannya dan berkata, Xuan Huang terlalu besar, saya membutuhkan lebih banyak tenaga untuk membangun jaringan mata-mata yang lebih besar. Aku akan memberimu 10 juta orang untuk segera menemukannya untukku. Pengadilan surga, Tuan Suci, masih memiliki keberanian yang besar. Hong Cheng Sui mengambil tanda yang diberikan oleh Ye Chen. Tujuan 10 juta orang terlalu besar. Hong Cheng Sui tersenyum, berbalik, pergi dan mengambil tanda untuk mengirim pasukan. Rao adalah keadaan pikirannya, dia juga sedikit bersemangat saat ini. Jaringan mata-mata 10 juta orang. Begitu terbentuk akan sangat menakutkan. Begitu Hong Cheng Sui pergi, 2 sendok botak tumpah. Tak perlu dikatakan, itu adalah Long Yi dan Long Wu. Dahi kedua benda itu seterang kehidupan mereka sebelumnya. Kedua pria itu datang, mengedipkan mata pada Ye Chen dan tertawa terbahak-bahak. Ye Chen terbatuk, menghela nafas lega, menatap mereka berdua dan berkata, "Ya Tuhan, aku menghilang secara misterius, bagaimana situasinya?" Wabah masih hilang, yang benar-benar mengejutkan. Keduanya juga menjadi serius, penjelasan ini paling masuk akal, saya yakin Anda dapat dengan mudah menerimanya. Pada saat Scott pergi, dia sudah menemukan jawabannya, tapi dia tidak bisa menebak kemana dia pergi. Untung wabahnya hilang.
Jika masih membawa sayap mengepak saat ini, sebagian besar akan ditelan oleh abu terbang. Meskipun saya tidak tahu siapa itu sangat baik. Long Natlong mengeluarkan jimat ajaib, satu di dada Diepden dan satu di punggung Diep. Ini adalah jimat hidup dan mati, digunakan untuk menyerap energi kematian. Meskipun tidak dapat memperpanjang hidup Anda, itu dapat memperlambat laju penuaan Anda. Nafas kematian yang tersisa sebagian besar telah ditelan oleh mantra hidup dan mati sehingga jauh lebih mudah. Sambil mengamati, Long Yi tanpa sadar merogoh tas penyimpanan dan mengeluarkan sesuatu dari dalam. Karena itu, Ye Chen dan Si Zun bertengkar mental dan itu seri. Ini adalah hal yang baik. Long Wu meraih benang jiwa Ye Chen, mencubit dua jari, dan menyalakan sinar cahaya abadi. Bahkan dengan cahaya yang panjang, Anda hampir tidak memperpanjang hidup Anda. Tidak jauh dari kematian, jangan khawatir, jika kamu mati, sahabatku, aku akan menjagamu. Mereka mengatakan bahwa jimat hidup dan mati sangat sombong. Ye Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gerbang Gunung Tianting. Tak perlu dikatakan, itu adalah Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara. Segera, gerbang gunung terbuka lebar, dan Xiao Jiuxian adalah yang pertama melompat turun, meluncur seperti peri. Pendeta Istana Ilahi, semua orang yang melihatnya menyentuh dagunya dan menyalahkan Xiao Jiuxian karena terlalu mirip dengan Xian Sheng. Xiao Jiuxian mengabaikannya, dengan mata terbelalak penasaran pada si Fang Xianshan. Dia tidak bisa tidak mengagumi konsentrasinya, sangat misterius di sini. Nam Hoang dan Bak Tan juga menonton, terkejut di hati mereka tidak bisa menahan lidah mereka. Diepden menunggu, menyiapkan jalan batu giok. Tetap saja, Tiu Chutian tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan langsung mengangkat sebuah altar. Bei Seng berjalan maju, tapi dia ingin mengatakan sesuatu dan berhenti. Dia baru saja menemukan tempat dan tidak bisa tidak melihatnya. Pengadilan surgawi, Tuan Suci, belum pernah melihatmu selama 100 tahun, jangan datang ke sini dengan santai. Nandi perlahan berjalan mendekat dan tersenyum pada Ye Chen. Long Jie tertawa dan mendecakkan lidahnya, melambai ke prestasi gemilang Ye Chen dahulu kala. Long Jie dan Wu Klan Gatzi menepuk Ye Chen, dan masing-masing menerima suap, tetapi mereka tidak melakukannya. Menganggap dirinya orang luar, sangat sadar, Lao Qi. Di sisi lain, Queen Yu dan Kaisar Monyet Kecil dan yang lainnya, dengan air mata berlinang, keempat Dewa Raja Bangau telah mati, bagaimana mereka bisa menjadi saudara? Dengan berlinang air mata, suasana di tempat kejadian langsung berubah sedih, dan mereka merasa sangat menyesal atas kematian Raja Bangau yang abadi. Kalau dipikir-pikir, Queen Yu dan yang lainnya jauh lebih beruntung daripada Ye Chen. Ye Chen melihat Raja Bangau abadi ditembak jatuh dengan satu panah, tapi dia tidak berdaya. Kebanyakan orang tidak berani menahan rasa sakit dan tidak tahan. Jangan khawatir, tidak satupun dari mereka bisa melarikan diri. Ye Chen menghilang dari cangkang dinginnya dan menjadi sangat tenang. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku, apa latar belakangmu di pengadilan surgawi Dacu? Nandi berkata sambil tersenyum, murid Dewa Pedang Lian, Tan Hoa Fu di Tin Hue, Kuil Danton, Putri Konfusius, Putri Hodiep, dan Arai Guntur sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu tidak perlu bertanya dari mana aku berasal. Anda harus tahu bahwa pada tahun dan bulan tertentu, ada 90 juta jiwa yang berjuang untuk melindungi rakyat jelata. Surga berutang hidup, Ye Chen menjawab dalam kabut. Semua orang mengerutkan kening, apa yang ada di kata-kata itu, mereka tidak bisa menebak makna yang dalam. Itu untuk Ye Chen, yang telah dihancurkan oleh Wu Zishan selama 100 tahun, dan Ekaristi kuno yang mengejutkan dunia di masa lalu, sekarang menjadi lelaki tua Changmu, hancur selama bertahun-tahun. Saat ini, mereka semua mekar penuh, tetapi Ye Chen masih sekarat, membuat orang menyadari bahwa sang pahlawan terlambat. Xiao Jiuxian berkedip pada Ye Chen dengan mata yang indah. Muridku, Ye Chen mengerutkan kening, dan menatap Xiao Jiuxian ragu-ragu, apakah kamu melihat Xian? Aku telah melihatnya di langit berbintang. Xiao Jiuxian meringkuk mulutnya, wajahnya tidak yakin, aku tidak peduli, dia memukuliku, kamu yang bertanggung jawab. Seaneh Jining Suang, begitu banyak orang yang bereinkarnasi spesial untuk mereka, dan cahaya ingatan tidak valid. Semua orang menggelengkan kepala serempak, setelah reruntuhan kuno, tidak akan ada lagi berita darinya, sepertinya dunia telah menguap, dan mungkin telah dimusnahkan.
Sama seperti ketika kita berpisah 100 tahun yang lalu, mereka semua berbicara tentang pengalaman mereka selama seabad yang lalu, dan masing-masing penuh dengan legenda. Sampai malam tiba, semua orang terguncang dan Ye Chen telah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan tempat bagi mereka. Semua orang sangat bingung, mereka tidak peduli. Ketika Bei Sheng pergi, dia mengatupkan bibirnya dan menatap Ye Chen. Maaf, tapi Wang Fuxi tidak ditemukan. Ye Chen tersenyum, tidak berbicara, hanya menutup matanya sedikit, pikirannya terbang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Selama 100 tahun di bawah Gunung Lima Jari, dia telah membuat pikirannya tenang seperti air, dan dia dapat melihat terlalu banyak hal dan melihat lebih teliti. Ada orang, itu Hao Tian Xuanzhen, Hua Su, Hao Tian Xiyue dan Sang Guanyu. Ye Chen perlahan membuka matanya dan melihat 4 orang di kejauhan. Dengan keluarga Hao Tin, sebab dan akibat tidak masuk akal, semuanya salah. Ada juga Hao Tian Xiyue, cinta tersembunyi yang ditendang keluar dari kehidupan sebelumnya, membuatnya lengah. Memang benar keluarga terlahir kembali, tidak ada yang lebih mengharukan dari itu, kehangatan di sini membuatmu ingin menangis. Dia datang bersama Hao Tian Xuanzhen dan yang lainnya. Dalam reinkarnasi ini, dia dan Susu bereinkarnasi sebagai saudara perempuan. Kata-kata khawatir datang dari Hao Tian Xuanzhen, dan dia bereinkarnasi di kehidupannya dulu dan sekarang. Sebagai seorang anak, dia masih memanggil Ye Chen, dengan cinta ayahnya di wajahnya. Yang paling penting adalah tatapan Hao Tian Xuanzhen, seperti menatap putra atau menantunya. Ye Chen tertawa, dia menghela nafas lega pada Yu Peiha dan menyekanya dengan lengan bajunya, yang sangat berharga. Hao Tian Xuanzhen dan Hua Su juga berkata, terutama Susu, putrinya di kehidupan sebelumnya, kehidupan ini adalah saudara perempuannya, tidak peduli peran apa yang dia mainkan, dia sangat malu. Kedua wanita itu berjuang untuk melihat ke belakang, dan keduanya mengedipkan mata pada Ye Chen dengan indah. Apakah saya terlalu konservatif? Melihat keluarganya pergi, Diep Den mengelus jenggotnya.